Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau yang memenuhi pikiran hati kami dengan firman-Mu dan tanamkan pengertian akan kebenaran-Mu itu Tuhan di dalam diri kami. Beri kekuatan kepada kami untuk taat kepada kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami terus dibentuk, diproses, bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami mohon Tuhan, pimpinan-Mu, jamahan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini pas bertepatan dengan hari Pentakosta dan kita merayakan bersama akan Pentakosta. Tema kita yaitu mengalami kuasa Pentakosta di masa kini. Kita akan melihat nanti dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya mengajak kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan, oke, makasih. Filenya bisa tampil? Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tempat mereka duduk, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa Roh Kudus turun itu dikatakan terjadi pada hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta bukan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang baru. Tetapi ini berakar dari tradisi perjanjian lama dan tradisi orang-orang Yahudi. Maka kalau kita tahu kata Pentakosta itu kemudian punya arti 50, ya, 50. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disitulah kita melihat Pentakosta itu merupakan hari ke-50 setelah hari Sabat di Minggu Paskah. Disebut di Minggu Paskah. Kita harus memahami tradisi-tradisi perjanjian baru, ya, itu banyak berakar dari perjanjian lama. Tapi banyak sekali kita juga salah mengerti tentang pemahaman-pemahaman itu. Misalnya Paskah. Seringkali kita memahami Paskah itu menunjuk kepada apa? Kalau kita merayakan Paskah menunjuk pada apa? Kebangkitan Yesus di hari Minggu, betul ya? Itu kalau di hari pertama, ya hari pertama dalam minggu, itu kalau di dalam kalender orang Yahudi. Sebenarnya Paskah itu bukan cuma menunjuk kebangkitan Yesus, Paskah itu menunjuk kepada kematiannya juga. Ya, ingat ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, ya ada 10 tula dan di dalam tula yang ke-10 yaitu Tuhan mau membunuh anak-anak sulung orang Mesir. Orang-orang Israel disuruh apa? Disuruh apa? Ambil anak domba disembeli, darahnya dicat di mana? Pintu-pintu rumah. Sehingga ketika malaikat Tuhan itu datang membunuh anak-anak Mesir, setiap rumah yang ada darah anak domba itu kemudian dilewatkan. Tidak jadi dibunuh. Nah, itu arti dari Paskah, dilewatkan. Dan itu nanti di dalam perjanjian baru terjadi dari kapan? Hari Kamis ketika perjamuan malam, hari Jumat anak domba disembeli, ya. Itu di situ peristiwa apa? Perjamuan terakhir Yesus dan hari Jumat Yesus di atas kayu salib sebagai anak domba yang dicurahkan darahnya. Supaya apa? Supaya kita orang berdosa yang percaya kepada Yesus, dia apakah? Dilewatkan sampai nanti
puncak daripada kemenangan di Paskah itu di mana? Di hari Minggu, di hari Minggu di mana Yesus dibangkitkan. Tapi kita selalu memahami Paskah itu hari apa? Hari Minggu kebangkitan, padahal itu sebuah rangkaian dari hari Kamis sampai hari Minggu. Artinya apa? Dilewatkan. Kita orang yang berdosa yang harusnya dibinasakan, itu dilewatkan dari penghukuman. Itu Paskah. Demikian juga Pentakosta. Pentakosta itu setelah setelah Sabat itu, Sabtu dan hari pertama di hari Minggu, dihitung 50 hari setelahnya. Dan itu merupakan dalam tradisi orang Yahudi, itu merupakan apa? Turunnya 10 hukum di atas Gunung Sinai. Ya, ini nanti ada padanannya dengan perjanjian baru. Turunnya 10 hukum dan waktu Tuhan memberikan 10 hukum itu kepada Musa di atas Gunung Sinai, terjadi apa? Terjadi suara guruh kilat, suara bunyi yang memekakkan telinga, ada api yang menyala-nyala, ada asap di situ. Ya. Kemudian 10 hukum itu diberikan. Maka juga di dalam peristiwa Pentakosta, kalau 10 hukum Tuhan memberikan firman-Nya, sekarang di Pentakosta Tuhan bukan cuma berikan firman-Nya, tapi Dia sendiri hadir di dalam kehidupan umat-Nya, bukan sementara. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus itu keluar masuk, karena itu tidak berbicara tentang keselamatan. Itu berbicara tentang sebuah pelayanan khusus di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, maka kita mendapati Roh Kudus turun di hari Pentakosta, itu bersifat permanen. Roh Kudus tidak keluar masuk lagi di dalam hidup kita. Tapi Dia permanen hadir. Makanya kemudian nanti gambarannya mirip dengan waktu 10 hukum itu diberikan. Yaitu ada apa? Suara yang keras, bunyi seperti tiupan angin yang keras. Ya, ada bunyi yang keras. Ada apa? Lidah-lidah api yang menyala-nyala di situ. Ada gambaran pembandingannya di situ. Yaitu Roh Kudus hadir. Allah sendiri hadir dalam kehidupan umatnya secara permanen. Tapi kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan umatnya secara permanen, mau ngapain? Nah, banyak kemudian orang Kristen salah memahami, yaitu kalau itu Roh Kudus turun, maka kemudian apa yang terjadi? Mujizat-mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Maka kekristenan banyak keliru memahami ini. Maka seringkali mengidentikan karya Roh Kudus yang paling utama itu mujizat-mujizat seperti itu. Tetapi kalau kita memahami konteks dari kisah para rasul, maka kita akan menemukan di situ bukan berbicara tentang mujizat-mujizat seperti itu. Walaupun juga Roh Kudus melakukannya. Tetapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah, maka ini kemudian menjawab pergumulan daripada tradisi Yahudi, yaitu apa? Setiap Pentakosta mereka mengadakan renewal covenant. Ya, renewal covenant. Mereka membaharui kembali. Tapi bukan Tuhan yang membaharui, tetapi mereka yang berkomitmen kembali. Tuhan, kami mau taat kepada perjanjian itu. Tapi realitanya orang Israel gagal taat kepada 10 hukum, maka mereka terus merenewal. Tapi mereka merenewal, membaharui komitmen mereka terus gagal. Maka disitulah juga karya Roh Kudus yang begitu indah diberikan sebagai apa? Bukan renewal covenant, tapi betul-betul new covenant. Yaitu apa? Keselamatan berdasarkan Injil melalui iman. Dan iman itu dimungkinkan melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka ini bicara tentang Injil. Perhatikan ya, turunnya Roh Kudus, maka kemudian karya Roh Kudus yang penting adalah apa? Injil. Karena di dalam Injil itu karya Kristus diberitakan, hati yang keras, hati yang sudah mati itu dihidupkan kembali untuk dia bisa percaya kepada Kristus. Itu adalah bicara Injil, kasih karunia. New covenant, bukan berdasarkan kekuatan kita, ya. Selalu kemudian jebakan kekristenan adalah apa? Kita mau keselamatan kita berdasarkan kekuatan kita. Tetapi berdasarkan kekuatan kita, kita harus menghadapi sebuah realita. Kita tidak kuat dan kita tidak berdaya. Betul nggak? Ya, nggak mampu dengan kekuatan kita berbuat baik. Maka kalau kita melakukan itu, maka iman kita menjadi iman yang transaksional.
Maka iman kita lakukan ketaatan-ketaatan ini supaya saya diterima, supaya saya berkenan kepada Allah. Tetapi realitanya kita harus mengakui bahwa seringkali kita tidak memperkenan Allah. Maka kemudian kita akan terus terombang-ambing dalam dua ekstrim. Satu sisi waktu kita berhasil kita menjadi orang yang sombong, yang menghakimi orang yang lain. Tetapi ketika kita gagal kita menjadi orang yang hancur. Kita selalu terombang-ambing antara kesombongan dan kehancuran. Ya, kesombongan, kehancuran di situ. Dan hidup kita penuh ketakutan, kita lelah harus bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Sampai kapan Tuhan senang? Karena realitanya kemudian seringkali kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kita frustasi dan kita lelah di dalam kehidupan ini. Tetapi anugerah Tuhan yang begitu indah, bukan berdasarkan KPI kita, bukan berdasarkan perform kita, tetapi karena anugerahnya yang dikerjakan melalui Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk percaya. Anugerah itu diberikan menjadi amazing grace. Bapak Ibu, ini ada satu hal yang indah sekali. New Covenant diberikan. Roh Kudus itu bicara tentang apa? Kehadiran Roh Kudus bicara tentang Injil, kasih, karunia. Ya. Jadi karya Roh Kudus terutama adalah apa? Injil diberitakan. Injil dinyatakan. Tetapi bagaimana Injil nanti bisa diberitakan dan dinyatakan? Disitulah Roh Kudus hadir di dalam peristiwa Pentakosta dalam kehidupan kita orang percaya dan kita umat Tuhan. Yaitu apa? Berdirinya gereja. Roh Kudus, ya, tentunya gereja berdiri bukan cuma Roh Kudus, ada Allah Tritunggal yang bekerja di sana. Ya, mendirikan dan memberi kuasa kepada gereja untuk menjadi saksi Injil. Maka kalau bicara tema kita kuasa daripada Pentakosta, kuasa apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja supaya kita dimampukan apa? Bersaksi, supaya kita dimampukan menjadi saksi Kristus. Maka inilah yang menjadi tema utama kitab Kisah Para Rasul. Ya, kalau baca Kisah Para Rasul, tema utamanya adalah ini. Kuasa untuk bersaksi. Maka ayat yang menjadi ayat kunci di dalam kitab Kisah Para Rasul kalau kita baca adalah pasal 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi-saksiku di seluruh di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa Pentakosta adalah kuasa untuk kita orang percaya dan gereja menjadi saksi. Tapi caranya bagaimana kita bisa bersaksi dan menjadi saksi Kristus? Maka ada dua hal yang penting yang kemudian kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu. Yang pertama adalah kepenuhan Roh Kudus. Ya, ayat 4, coba perhatikan ayat 4. Setelah Roh Kudus turun itu, maka dikatakan maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Penuh itu bukan begini loh, kita harus memahami. Seringkali kita terjebak melihat konsep penuh gak penuh itu, kita melihat Roh Kudus itu bukan sebagai pribadi, tapi sebagai benda. Yang kalau Roh Kudus itu sebagai benda, kalau gak penuh apa? Separuh, seperempat, ya kan? Kalau penuh 1, gitu kan? Bukan begitu, Roh Kudus bukan benda, dia pribadi. Waktu dia hadir di dalam diri kita, maka dia hadir apa? Secara utuh. Bukan setengah tubuh Roh Kudus, bukan. Dia pribadi yang utuh yang hadir di dalam diri kita. Kepenuhan Roh Kudus, maka kalau begitu kepenuhan Roh Kudus punya makna apa? Maka saya mencoba meneliti dalam Perjanjian Baru, minimal ada 4 hal yang dinyatakan tentang kepenuhan Roh Kudus. Pertama adalah karakter orang Kristen yang penuh penyerahan diri. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang yang mau menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Dan ini tidak mudah ternyata, ya. Karena hidup dalam dunia ini kita terus mau mengandalkan kekuatan kita dan diri kita. Ya.
Nah inilah perbedaan kemudian antara dewasa menurut dunia dengan dewasa menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau dewasa di dalam dunia ini, orang yang semakin dewasa harus semakin apa? Semakin mandiri. Betul nggak? Ya, coba bayangkan segede saya, setua saya, ya saya sudah 56, kemudian masih apa? Kasih dot susu. Lucu nggak? Lucu banget gitu ya. Ada orang-orang yang masih kekanak-kanakan ya, itu disebut masih anak-anak. Ya kan, masih dirawat. Semakin dewasa harusnya semakin mandiri. Tetapi berbeda dengan kerohanian kita. Kalau kita sebagai orang percaya, semakin dewasa, semakin apa? Bukan semakin mandiri, tetapi semakin bergantung sama Tuhan. Ya, ini yang menjadi perbedaan. Dan ini menjadi sesuatu yang penting sekali ya. Kenapa kita harus mengakui dalam dunia ini tidak ada satupun kekuatan yang kita bisa andalkan ya. Dolar sudah berapa sekarang? Ya, 17 berapa terakhir? 800 ya. Sudah pada mabuk kan? Ya ketemu rekan-rekan yang pengusaha ngomong, ya sudahlah. Ini waktu apa ya? Memang kita harus mengakui kita tidak bisa apa-apa. Cuma bisa apa? Berserah. Dalam hidup ini kita juga bisa banyak hal yang kita tidak mampu. Apalagi kita punya duit bisa beli rumah sakit. Tapi gak bisa beli nyawa kita, betul nggak? Ya. Waktu COVID banyak orang beli rumah sakitnya bisa, tapi gak bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Sudah penuh. Ya. Maka kita harus mengakui dalam hidup ini, saya juga hampir mati gara-gara COVID. Ya, 17 hari saya dirawat sampai mau jalan aja nggak bisa waktu itu. Nggak mampu, nggak berdaya. Kita harus menyadari dalam hidup ini dengan Tuhan, kita cuma bisa ngeletakin hidup kita Tuhan, hanya di dalam topanganmu aku bisa berjalan. Itu orang penuh Roh Kudus. Ya. Orang yang kemudian semakin di dalam Quran ini merasa aku bisa tanpa Tuhan aku bisa. Dia akan jatuh di dalam dosa, kesombongan dan kemudian akan menjadi orang yang gampang sekali merasa diri lebih baik dan orang lain dan menghakimi orang lain. Ya, tetapi orang yang menyadari hidup kita ini bergantung, dia akan menjadi humble. Karena tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, bicara tentang pelayanan. Ini tentang persiapan dan perlengkapan bagi pelayanan. Maka Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dalam hidup ini dia selalu rindu untuk melayani Tuhan. Tapi waktu melayani, dia bukan cuma sekedar rindu, dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita berikan untuk Tuhan, yang terbaik atau yang sisa untuk Tuhan. Tenaga kita yang kita berikan untuk Tuhan yang terbaik, tenaga yang terbaik atau tenaga sisa. Kita harus mengakui sisa di tengah-tengah, wah sibuk-sibuk sana sini, nanti pelayanan apa? Yang sisa-sisa. Uang yang kita berikan untuk Tuhan yang terbaik atau uang sisa. Kita harus mengakui seringkali kemudian uang sisa. Kita lupa untuk memberikan persepuluhan yang terbaik ini Tuhan. Apa yang kau sudah berikan, aku mau berikan yang terbaik untuk engkau. Ya, kita hitung-hitungan sama Tuhan, kita berikan yang sisa. Bicara tentang kepenuhan adalah keadaan situasi yang dimana ketika keadaan mendesak dan berbahaya, di situ Tuhan beri kekuatan, keberanian orang-orang percaya untuk apa? Tetap setia di dalam imannya. Tetapi kemudian yang paling dominan bicara tentang kepenuhan Roh Kudus adalah berkaitan dengan pengendalian diri. Ya, makanya Roh Kudus di Efesus itu dibandingkan penuh Roh Kudus dengan mabuk. Orang yang mabuk tidak bisa mengendalikan diri, ya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah kemudian apa? Dia bisa mengendalikan dirinya. Bicara tentang kekudusan hidup, bicara tentang buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu konsep yang sangat penting sekali bicara tentang
kekudusan hidup, tentang buah Roh Kudus. Ini bicara tentang karakter di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen tomat. Ya. Minggu tobat, Senin kumat. Ya, benar nggak? Ya. Ini sebuah realita dan Bapak Ibu seringkali yang begitu menyediakan kehidupan itu sebuah kuasa untuk kita bisa bersaksi. Seringkali yang menghambat kita untuk bersaksi bukan karena kita tidak pinter ngomong, bukan. Tapi apa yang menjadi batu sandungan orang tidak percaya Tuhan? Ketika mereka melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang tersandung. Saya pernah mendengarkan sebuah cerita seorang pendeta yang kemudian dia ceritakan tentang jemaatnya. Dia punya jemaat ini punya teman, sahabat yang bukan orang percaya. Mereka dari kecil sama-sama sekolah. Di sekolah yang sama, TK, SD yang sama, sampai SMA yang sama, kuliah universitas yang sama. Mereka dari kecil bertumbuh menjadi sahabat yang begitu dekat sekali. Ya. Sampai mereka lulus kuliah, mereka bikin kongsian, mereka bikin bikin perusahaan, bekerja sama. Nah, satu kali jemaat yang bukan orang percaya ini ketemu si pendeta. Si pendeta yang cerita ini punya jemaat yang Kristen ini. Yang bukan orang Kristen ini ketemu sama si pendeta ini. Dia ngomong, "Pak Pendeta, tolong kasih tahu teman saya. Kami itu dari kecil sudah jadi sahabat, sekolah yang sama sampai kerja kita kongsian. Tapi uang saya dimakan sama jemaatmu itu. Ya tolong kasih tahu supaya uangnya dikembalikan kepada saya." Si pendeta ini malu banget gitu kan. Ini jemaatku kok ngejak makan uangnya orang begitu kan ya. Kemudian dia panggil jemaat ini dan ditegur. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu makan uang temanmu?" Ya. Kemudian yang bikin syok si pendeta, orang Kristen ini jawabnya gini, "Loh Pak Pendeta, justru saya bisa makan uang itu karena dia sahabat saya. Karena dia sahabat saya, dia percaya sama saya bisa makan uangnya. Kalau dia bukan sahabat saya nggak bisa makan karena dia nggak percaya sama saya." Gila nggak? Berapa banyak orang Kristen seperti ini, Bapak Ibu? Berapa banyak di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang kemudian sangat mengerikan. Saya kadang-kadang lihat kehidupan orang-orang Kristen itu kadang-kadang bisa sedih. Kadang-kadang lihat suami-suami yang begitu rajin melayani di gereja tapi pulang gebukin istrinya. Ya. Ada mama-mama rajin setiap minggu ke gereja tapi kalau marah anaknya pahanya disetrika. Ya, terjadi. Ada anak-anak yang kepahitan, saya pernah bimbing itu di PPMT. Pahit, kenapa? Setiap kali kalau dihukum sama bapaknya, itu dia diambil tali, digantung, ditarik begitu. Sampai dia benci kalau dia marah itu bisa mau bunuh orang. Bapak Ibu, seringkali kehidupan kita ini tidak menjadi kesaksian. Dan kehidupan itu berbicara jauh lebih kuat daripada perkataan kita. Maka kuasa untuk bersaksi adalah kuasa orang-orang melihat kehidupan kita yang bertumbuh. Memang kita bukan orang sempurna. Tetapi paling tidak kita menyadari saya orang berdosa dan saya mau terus diproses untuk dikuduskan. Dan izinkan orang melihat kita, oke, kamu memang orang yang bisa melakukan kesalahan tapi kamu juga orang yang mudah untuk bertobat dan mau untuk terus bertumbuh. Anak-anak kita, apakah melihat kehidupan kita? Berapa banyak anak-anak melayani Tuhan? Anak-anak yang kemudian kecewa dan tidak mau percaya kepada Tuhan karena melihat kehidupan orang tua Kristen sangat mengerikan. Termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta. Justru banyak anak-anak pendeta itu yang kecewa kepada Tuhan dan nggak mau percaya sama Tuhan. Karena apa? Anak-anak itu ditinggalkan. Ya, ada pendeta yang kemudian waktu muda
dia tinggalkan anak-anaknya. Ya, nggak ada waktu untuk anak-anaknya. Tapi waktu dia sudah emeritus, anak-anaknya apa? Tak mau mampir ke rumah papanya. Kenapa? Karena dia merasa apa? Ya sekarang aku nggak apa-apa tinggalin papa. Jadi setiap kali datang ke rumah papa nggak pernah masuk rumah. Cuma bawa makanan digantung di pagar rumah. Si papa yang pendeta itu setiap hari sampai menangis. Kalau ketemu orang dia nangis. Kesepian. Tapi kenapa itu terjadi? Karena kemudian seringkali kita lupa bahwa waktu anak-anak masih kecil, anak-anak diperlakukan seperti itu. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang cerita, dulu waktu dia kecil, itu dia dikunci rumahnya sama papanya dan tidak disiapkan makanan, sampai kemudian apa? Ada jemaat-jemaat yang gak bisa buka rumah, terpaksa bawa makanan dari luar, kasih masuk tangannya ke dalam. Hidupnya penuh kepahitan. Berapa banyak anak-anak yang terabaikan. Kita itu kemudian kehidupan kita tidak merefleksikan Injil itu. Kehidupan kita tidak merefleksikan kasih itu. Kalau demikian bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya satu, ya hidupi Injil. Hidupi Injil. Kita ini di dalam gereja cuma diajar pinter memberitakan Injil, tapi tidak pinter menghidupi Injil. Betul nggak? Ini realita dalam hidup. Kita terus didorong beritakan Injil, tapi kita lupa ada satu fondasi yang penting. Kita harus menghidupi Injil. Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup yang apa? Oleh Roh, dipimpin oleh Roh, ini bicara kepenuhan. Ya, tapi dipadankan dengan apa? Milik Yesus dan menyalibkan daging. Kepenuhan Roh identik dengan Injil Yesus Kristus. Tapi bukan untuk sekedar diberitakan, tetapi dihidupi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Tim Keller ngomong begini, Injil bukan hanya A, B, C, tetapi A sampai Z dari kekristenan. Injil bukan cuma doktrin minimum yang diperlukan untuk masuk kerajaan Allah atau memperoleh keselamatan. Tetapi jalan untuk semua progres pertumbuhan di dalam kerajaan Allah. Jadi Injil itu adalah seluruh hidup kita, bukan cuma alat untuk kita selamat. Ya, seringkali ini konsep orang Kristen yang keliru. Seringkali Injil hanya alat untuk kita percaya Yesus dan diselamatkan. Dan setelah itu seakan-akan tugas Injil sudah selesai. Bukan. Injil itu bukan cuma sekedar saving grace. Tetapi Injil itu harus menjadi apa? Living grace. Kita seringkali bicara Injil itu cuma saving grace. Ini yang kekeliruan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi dia harus menjadi living grace. Kalau cuma sampai saving grace, maka kita akan berjalan menjadi apa? Cheap grace, anugerah murahan. Kita seakan-akan, oh ya saya percaya Yesus selamat dan pasti selamat. Memang pasti selamat. Tetapi kemudian apa? Oh kalau gitu saya bisa hidup sebebas-bebasnya. Karena ini banyak pandangan orang Kristen seperti ini. Menjadi antinomian. Mau seenak-enaknya. Tetapi sebaliknya, kemudian kalau saving grace, cuma sekedar saving grace ekstrim yang lain, kita juga menjadi apa? Transactional grace. Anugerah yang transaksional. Saya lakukan ini supaya saya mendapat perkenanan Allah, supaya saya diterima Allah, supaya saya diselamatkan Allah, dan kita bertumbuh menjadi orang yang legalisme. Semua hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan kita menjadi orang yang apa? Orang yang sangat mudah menghakimi orang lain. Karena kita merasa diri kita yang paling baik. Kita dosa yang paling banyak di dalam gereja bukan anak bungsu. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bukan anak yang bungsu. Yang paling banyak di dalam gereja sekarang adalah anak yang apa?
sulung. Ya, kelihatan baik, tapi sebenarnya yang menyedihkannya kemudian apa? Justru anak yang sulung itu yang justru tidak masuk rumah. Karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kemudian saya sudah taat aturan, saya sudah melakukan ini itu. Dan kita merasa kalau begitu saya berhak masuk surga. Padahal apa yang dilakukan motifnya bukan untuk Tuhan, tapi motif untuk diri sendiri. Maka ini menjadi sesuatu yang penting. Seringkali kemudian kita tidak menghidupi Injil. Dan itu juga di dalam pelayanan kehidupan bergereja kita. Harusnya Injil itu bukan cuma sekedar program-program penginjilan atau program misi. Tetapi Injil itu menjadi DNA di dalam gereja kita. Sebenarnya ini sudah nampak, tapi masih bukan utuh. Sayang gereja GKY ini kita masih terus belajar. Misalnya dalam liturgi kita adalah liturgi yang berdasarkan Injil. Injil sekali, ya. Dari Allah yang menciptakan, kemudian termasuk menciptakan kita manusia, tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, maka di situ adalah liturgi apa? Masuk dalam pengakuan dosa kita, orang yang berdosa, orang yang bobrok. Tetapi di situ ada anugerah, karya Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan. Ada pengampunan dosa, sehingga liturgi kita, kenapa kok kita ada pengampunan dosa setiap minggu? Karena kita tahu bahwa ada anugerah di situ. Karena kita tahu ada pengampunan melalui Kristus itu. Tapi kemudian apa? Masuk lagi, disitulah Roh Kudus yang memampukan kita melalui firman-Nya. Dan kemudian yang memampukan kita untuk terus hidup kita bertumbuh. Untuk bisa kita hidup dalam pengucapan syukur. Maka di situ ada apa? Persembahan. Persembahan bukan sekedar persembahan, tetapi satu hati ucapan syukur, komitmen kita. Tuhan, aku mau taat kepada Engkau. Sebagai ucapan syukur, bukan supaya saya selamat, tapi karena saya sudah diselamatkan, saya sudah diampuni, saya mau melakukan itu. Ya, kemudian apa? Hidup yang penuh ucapan syukur itu ada ditutup dengan liturgi apa? Doksologi. Indah ya. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita pulang ke rumah, kita juga dimanapun kita berada, hidup kita menjadi sebuah doksologi. Allah ditinggikan, Allah dipermuliakan. Wah, itu liturgi yang sangat indah sekali dalam ibadah kita. Tapi dalam persekutuan kita bagaimana? Apakah itu DNA Injil itu nampak? Seringkali kemudian gereja menjadi tempat penghakiman. Ya. Kita mudah sekali mengkritiki, dan saya mendapati kalau misalnya di dalam gereja ada bikin acara, wah, selesai acara kritikan itu bisa begitu sinis dan tajam. Dan bisa melukai. Karena kemudian apa? Itulah yang realita. Kita harus sempurna, kita harus perform. Kalau enggak kita dikritik habis-habisan dan orang semakin takut melayani di dalam gereja. Tapi bukan cuma itu, di dalam persekutuan kita. Orang pada akhirnya juga setiap kali kalau datang ke gereja enggak lama enggak mau datang lagi. Kenapa? Hidup dalam dunia ini sudah penuh penghakiman, masuk gereja dihakimi lagi. Gosip itu begitu kencang di dalam gereja, lebih cepat dari internet 5G. Betul ya? Belum nyampe berita di internet, gosipnya udah nyampe seluruh gereja. Ya, kenapa kok orang seneng gosip? Karena merasa saya lebih baik dari orang lain dan saya selalu melihat kacamata kekurangan-kekurangan orang lain. Maka gereja menjadi tempat bukan tempat untuk penerimaan. Dunia ini orang haus akan penerimaan. Rindu diterima apa adanya. Tetapi gereja justru bukan tempat penerimaan, tapi tempat penghakiman. Bagaimana persekutuan kita menjadi satu persekutuan yang kemudian menjadi tempat orang diterima. Orang bisa terbuka berbicara segala kerapuhan dirinya. Nah, seringkali saya berkhotbah, saya menceritakan tentang kelemahan saya. Nah, kadang-kadang memang susah. Saya banyak dikritik, kalau khotbah jangan cerita-ceritain kelemahan diri. Nanti kok pendeta kayak begitu. Memang pendeta malaikat. Pendeta juga manusia yang penuh kerapuhan, penuh kelemahan. Ya, dan beberapa kali saya berkhotbah di dalam kerapuhan saya. Ada orang-orang yang mau datang kepada saya dan dia cerita juga hal yang sama. Justru orang lebih terbuka. Kadang-kadang ada jarak yang begitu besar antara rohaniwan dengan jemaat. Kenapa? Seakan-akan rohaniwan itu orang yang sempurna.
Ini mindset yang keliru yang ditanamkan oleh gereja berabad-abad. Ya. Bapak Ibu, gereja bukan tempat orang sempurna. Justru gereja adalah tempat untuk orang berdosa, tetapi yang diterima, dikasihi, diampuni oleh Kristus. Harusnya gereja menjadi tempat itu. Ketika orang datang, orang-orang berdosa datang, mereka menemukan inilah tempatku, aku diterima. Bukan kita setuju dengan dosa, tapi kita mengasihi orang yang berdosa. Ya, kita tidak menghakimi, kita menerima, kita menguatkan, kita saling menopang. Apakah gereja menjadi tempat seperti itu? Kalau gereja betul menjadi tempat seperti itu, betapa indahnya. Orang akan senang dan rindu untuk ketemu satu dengan yang lain. Kenapa? Aku diterima. Aku diampuni. Aku dikuatkan. Ya. Maka ini menjadi sesuatu hal yang penting. DNA gereja kita ini DNA-nya apa? Kita menghidupi enggak Injil itu di dalam seluruh aspek kehidupan bergereja kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kuasa daripada Pentakosta itu bekerja melalui apa? Karunia-karunia Roh Kudus yang kemudian apa? Karunia-karunia itu relevan untuk pemberitaan Injil. Perhatikan ayat 4, dikatakan apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain ini bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, yang kemudian kita sering dengarkan laba-laba itu kan ya. Bukan itu bukan yang tidak dimengerti, tetapi ini bahasa-bahasa yang murid-murid ngomong, orang yang mendengar mengerti. Konteksnya apa Bapak Ibu? Konteksnya adalah pada waktu Pentakosta itu kan banyak orang Yahudi dari berbagai negara datang ke Yerusalem untuk berziarah. Itu perayaan besar sekali, perayaan hari raya panen. Mereka bersuka cita di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi orang-orang yang dari berbagai negara itu, banyak yang mereka lahir di sono, dan mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani, tidak lagi bisa berbahasa Aram. Mereka cuma bisa bahasa negara asal mereka. Ya seperti saya orang Tionghoa, tapi saya nggak bisa bahasa Mandarin. Ya, saya generasi yang terhilang di dalam bahasa Mandarin. Ya karena faktor politik pada waktu itu. Maka yang cuma saya bisa ngomong begini sama istri saya, wo ini nipu ya wo paksa. Nah itu, nanti ya coba belajar ya. Di situ. Yang penting bagian akhirnya. Ya. Nggak bisa. Waktu mereka datang ke Yerusalem, mereka nggak ngerti. Nah disitulah Tuhan memberikan karunia yang relevan untuk konteks pada waktu itu. Sehingga waktu rasul-rasul ngomong, mereka bisa ngomong dengan bahasa-bahasa dari negara-negara lain. Sehingga orang pesiara-pesiara dari negara-negara lain bisa mendengar berita Injil itu dan mengerti Injil itu. Dan pada hari itu, berapa orang yang bertobat waktu Petrus berkhotbah? 3.000 orang bertobat, langsung jadi mega church. 3.000 orang bertobat. Karena apa? Karena mereka mengerti berita Injil itu di dalam bahasa mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalan kita di dalam zaman ini, kenapa Injil itu tidak efektif? Kenapa Injil tidak efektif di dalam zaman ini? Bukan karena Injil tidak punya kuasa, tetapi karena tidak disampaikan sesuai dengan konteks pendengar. Ya. Saya masih ingat GKY Sydney, waktu itu kan dibeli oleh GKY Greenfield. Dan satu kali pendeta sebelumnya dari gereja yang dijual itu datang memberi kesaksian. Dia menceritakan kenapa kok sampai akhirnya gereja itu tidak ada jemaat dan akhirnya terpaksa dijual. Itu pindah-pindah tangan, jadi toko, jadi apa, akhirnya dibeli lagi oleh GKY. Karena para orang tua waktu itu mereka
gereja itu pakai bahasa Wales. Ya, bahasa Wales. Kemudian mereka punya anak-anak, cucu-cucu. Nah, anak-anak cucu-cucu ini lama-lama tidak bisa bahasa Wales. Mereka bisanya bahasa Inggris. Tetap kebaktiannya dipaksa pakai bahasa Wales. Ya, ada yang mau datang nggak? Nggak ada yang mau datang. Kenapa? Karena tidak relevan. Betul ya? Saya masih ingat anak saya, belasan tahun yang lalu, waktu masih remaja. Satu kali kami naik mobil, kan kami rindu anak-anak ini senang dengan lagu-lagu rohani. Ya, waktu di mobil kita pasang lagunya Sari Simorangkir. Zaman itu belasan tahun yang lalu bagi gereja-gereja Injili itu lagu sangat kontemporer dan banyak gereja tidak siap untuk menyanyikan di kebaktian lagu-lagu Sari Simorangkir. Ya, tidak siap untuk menyanyikan. Saya puter ke anak saya, ini kita pikir ini lagu paling kontemporer. Terus setelah mereka dengar, saya tanya anak-anak saya, menurut kalian gimana lagu ini? Jawaban yang membuat kami syok begini, ini lagu kok orang tua ya Pak ya. Bayangin, zaman saya itu bagi gereja-gereja itu sangat kontemporer, tapi bagi anak-anak generasi Z, anak saya generasi Z, anak kalian mungkin ada yang Z, ada yang Alpha sekarang ya. Itu jawabannya bikin syok. Ini lagu jadul ini, lagu untuk orang tua. Hah? Wah, langsung kita nggak tertarik dia sama sekali. Mereka nggak tertarik anak-anak saya. Kita langsung cari lagu-lagu apa yang bisa membuat. Akhirnya kita menemukan lagu-lagu rohani yang semangat gitu ya. Wow, full band apa itu. Terus baru mereka ngeliat, ini lagu rohani ya. Ini lagu Kristen ya. Mereka mulai tertarik. Lompatannya yang terjadi itu begitu dahsyat gitu loh. Ya. Maka kita ini harus memikirkan Bapak Ibu, bagaimana ibadah kita itu relevan, bagaimana Injil itu relevan di dalam kehidupan. Kita harus memahami, kita kemudian mau, misalnya gereja ya, mau kemudian menjangkau orang-orang muda, tapi gak relevan sama mereka. Ya jangan berharap mereka mau datang. Berapa kali saya dapetin orang-orang yang datang gitu ya ke gereja begitu ya. Minggu pertama datang, minggu kedua udah gak mau datang. Selalu kalau ditanya, kenapa gak datang? Itu untuk orang-orang tua. Itu yang membuat saya sedih. Akhirnya gereja mulai kehilangan orang-orang muda. Ya, kita selalu ribut Bapak Ibu, berdebat soal ini. Ya, kita seringkali kemudian menganggap tradisi itulah yang paling benar. Tapi kemudian kita ngotot dengan tradisi sampai kita kehilangan relevansi. Gak relevan lagi buat orang-orang yang kita mau jangkau. Akhirnya apa? Gak ada yang mau datang. Ya. Kita debat, boleh gak ya ibadah lampunya dimatiin, bos pakai lampu putar-putar, boleh gak? Oh itu langsung ada yang ngomong apa? Ini diskotik, gak rohani, ini setan. Ya. Loh, Bapak Ibu, kalau kita ngerti sejarah, kenapa gereja-gereja dulu pakai kaca apa itu? Kaca patri ya? Ya, ada warna-warni gitu kan. Tahu nggak itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Zaman itu kan nggak ada lighting kayak kita sekarang. Zaman itu main lightingnya pakai apa? Pakai alam. Jadi kalau mataharinya bergeser itu nanti cahayanya geser-geser. Maka kaca patri itu kemudian yang ada gambaran tempelan kaca warna-warni itu disebut cahaya menari. Disebut cahaya menari. Nah sekarang kalau gereja kita pasang kaca patri nggak ketemu cahaya matahari, ya buat apa fungsinya? Karena fungsinya itu sebagai lighting. Nah sekarang fungsi lighting itu yang pakai cahaya matahari karena banyak gedung-gedung tinggi, gereja tertutup, diganti pakai apa?
Ya pakai lighting beneran gitu loh, pakai listrik. Itu fungsinya, untuk keindahan memang. Jadi kenapa gitu loh. Maka kemudian yang kita perlu memahami bagaimana kemudian esensi gereja kita tidak hilang, tapi kita tetap relevan. Ya, tentunya harus hati-hati, jangan sampai kita asimilasi, ya, sampai kita kehilangan esensi. Kita mau kayak dunia ini sampai kemudian nggak apa-apa kebenaran Injil dikorbankan, nggak bisa. Hati-hati loh, bisa loh kita jatuh di situ. Tetapi yang kita harus kerjakan adalah esensinya tetap, tapi itu tetap tidak kehilangan relevansi. Boleh nggak pakai asap? Itu pernah sampai perang kayak perang dunia gitu kan. Kalau saya ngomong boleh. Dulu di Bait Allah, ingat gak waktu Yesaya, ada asapnya enggak? Itu waktu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, itu apa? Penuh dengan asap. Awan tutupin penuh itu kemuliaan. Dan itu mau menjadi simbol kemuliaan Tuhan yang hadir. Tuhan hadir pakai asap loh. Tiang awan, tiang api. Ya kita kan seringkali gak melihat itu. Itu esensi atau preferensi? Itu metode atau esensi? Itu cuma metode. Esensinya di mana? Esensinya teologinya nggak boleh berubah. Injil tidak boleh berubah. Keselamatan hanya di dalam Kristus melalui iman, dan iman itu pun adalah anugerah yang dikerjakan melalui Roh Kudus yang melahirbarukan. Itu esensi. Liturgi kita itu esensi, karena di dalam liturgi itu ada pemaknaan-pemaknaan teologi yang begitu dalam, yang begitu indah. Tetapi mau musiknya, mau lagunya, itu metode yang bisa berubah. Mungkin nanti 5 tahun lagi nggak pakai drum lagi, pakai apa? EDM. Nggak usah cari para pelayan, cukup satu orang semua operating semua jadi satu full musik, full band. Iya kan? Metode itu akan berubah. Maka kita harus melihat itu. Khotbah-khotbah juga begitu. Ya. Maka kita harus mengerti audiens kita. Makanya tantangan gereja saat ini untuk khusus para majelis ya. Tolong pikirkan gereja mulai mencari hamba-hamba Tuhan yang memang khusus untuk mimbar. Orang-orang yang bisa mengerti, bisa menjawab. Ini penting. Kadang-kadang yang dikhotbahkan bagus sih, banyak khotbah-khotbah bagus, tapi kemudian tidak bisa relevan. Tidak menjawab kebutuhan. Saya waktu liburan ke Melbourne bulan Februari lalu, saya selama ini khotbah di Indonesia, wah khotbah seperti ini ya. Tapi ternyata saya ketemu dengan pendeta di sana dan saya ngobrol-ngobrol. Beda pergumulannya. Kalau di Indonesia pergumulannya apa? Besok bisa makan enggak ya? Cari makan gimana ya? Bisa cari kerjaan enggak ya? Di sana orang enggak terlalu khawatir. Yang mereka khawatirkan apa? Bisa hidup nyaman atau enggak? Pergumulannya beda. Maka bagaimana Injil menjawab persoalan kenyamanan? Mungkin untuk khotbah orang muda, kita perlu, orang muda sekarang ada 2, kenyamanan dan kontrol. Banyak khawatir, banyak sekarang anak muda itu anxiety disorder, sampai ke psikiater minum obat supaya nggak anxiety. Kenapa? Karena mereka takut hidupnya nanti saya bisa beli iPhone enggak ya, saya bisa makan yang enak enggak, itu menjadi kekhawatiran. Maka khotbah kita bagaimana menjawab kebutuhan itu? Orang muda sekarang nggak terlalu peduli dengan prestasi-prestasi, KPI. Mereka mau otentik apa adanya. Dan kita mau khotbahin dengan yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, nggak masuk. Makanya kemudian kita harus memahami ini. Kita perlu riset, survei, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga waktu di mimbar, itu kita bisa menjawab pergumulan-pergumulan daripada audiens kita. Ya. Ini menjadi sesuatu yang penting.
Maka kita harus kerjakan gereja itu harus relevan tanpa kehilangan esensinya. Ya, dan itu karya Roh Kudus. Injil, kuasa itu akan nampak ketika menjadi relevan. Kalau tidak relevan, bukan karena Injilnya yang nggak berkuasa, tapi memang karena tidak bisa menjawab tantangan dari zaman ini. Maka ini menjadi satu pergumulan. Kadang-kadang kita ngomong, oh ya ini udah pakai band, pakai apa kok, tapi masih nggak banyak ya. Mungkin kita yang perlu gumulkan adalah pengajaran-pengajaran kita, khotbah-khotbah ini apakah menjawab kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan dari audiensnya. Ya, ini bukan soal asimilasi, tapi bagaimana Injil diterima, seperti juga terjadi waktu di Kisah Para Rasul pasal 2. Ini perlu menjadi pemikiran kita bersama. Maka yang coba kita simpulkan bersama dalam khotbah hari ini. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang mendirikan gereja dan memberi kuasa untuk bersaksi. Ini kunci penting. Kepenuhan Roh Kudus menghasilkan karakter Kristus, keberanian buah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Itu bicara kehidupan yang berbicara. Injil bukan hanya pintu masuk keselamatan, tetapi jalan untuk seluruh pertumbuhan iman kita. Karunia-karunia Roh Kudus diberikan untuk memberdayakan pemberitaan Injil yang efektif dan relevan. Maka perlu kontekstualisasi Injil yang benar, mempertahankan esensi kebenaran tanpa kehilangan relevansi. Dan ini yang perlu kita kumpulkan terus di dalam pelayanan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di tengah dunia ini Tuhan, pimpin kami umat-Mu, pimpin kami gereja-Mu untuk menjadi relevan, punya kuasa yang kami tahu Engkau Roh Kudus bekerja di situ karena kami relevan dengan dunia ini. Kami bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan, pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kami tahu Tuhan banyak orang begitu haus akan Engkau. Tapi seringkali kami kehilangan mata air itu Tuhan. Kami tidak menjadi relevan. Kami tidak menjawab pergumulan-pergumulan yang ada. Tolong kami. Ampuni kami Tuhan kalau kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu seringkali bukan menjadi orang melihat kemuliaan-Mu, tapi justru kami menjadi batu sandungan. Tolong kami mau diproses, dibentuk terus-menerus bertumbuh di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Sehingga orang boleh melihat kami orang yang rapuh, orang yang berdosa, tetapi Tuhan Engkau terus proses, Engkau pimpin kami, hidup kami. Injil itu nyata melalui kehidupan dan perubahan-perubahan hidup kami. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.